Suatu ketika Nabi sedang duduk bersama sahabat. Halaqah. Halaqah artinya bulat, melengkung, melingkar. Nabi di tengah, sahabat berkeliling. Halaqah. Tak lama sedang halaqah, datang seorang lelaki. Air wuduknya basah di wajah sampai ke ujung janggutnya. Dia tenteng selipar. Dia pun masuk. Kata Nabi, tuan-tuan, sahabat-sahabat, bila engkau ingin menengok penghuni surga, itulah dia orang yang masuk itu ya Rasulullah. Ya, itulah dia penghuni surga. Maka sahabat merasa heran, apa kelebihan dia? Dia bukan Abu Hurairah yang penghafaz hadis. Dia bukan Abdullah ibnu Abbas yang pernah didoakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dia bukan pula Sayyidatuna Aisyah istri Nabi. Dia manusia yang tak dikenal, nama dia pun tak siapa. Tapi bila engkau ingin tahu penghuni surga, itu dia orang. Sahabat datang ke rumah dia, bertamu boleh 3 hari 3 malam. Lebih daripada itu sedekah. 3 hari 3 malam hak kita kepada sahibul bait. Dia tengok makannya biasa saja. Dia tengok tidurnya tak ada berlebih kurang seperti manusia kebanyakan. Ini orang kenapa Nabi kata penghuni surga? Sembahyang dia biasa saja, ibadah dia biasa. Pada hari ketiga ia pun disoal. Tuan, sahabat berkata, manakala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menunjuk engkaulah penghuni surga. Tapi aku sudah 3 hari 3 malam di rumahmu, aku tengok engkau pandang biasa saja. Apa sebenarnya amal engkau yang boleh menyampaikan ke dalam surga Allah? Apa jawab dia? Amalku tak lebih tak kurang sama seperti kalian. Hanya saja sebelum tidur malam, aku sudah membersihkan hatiku. Tak ada dendam kesumat sakit hati, tak ada sumpah serapah caci maki. Aku sudah maafkan semua orang yang menganiayaku. Dari terbit matahari tadi sampailah tenggelam matahari, maka hilanglah semua, tak pernah berkesan dalam hati. Apa maknanya? Surga tak selamanya direbut dengan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Surga tak hanya direbut dengan membina masjid, man bana masjidan banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang haji mabrur balasannya surga. Siapa yang mampu membina masjid maka dibangunkan istana dalam surga. Tapi ada satu lagi. Dia tidak tawaf, dia tidak sa'i, dia tidak melontar jumrah, dia tidak membina masjid. Tapi Nabi menjanjikan dia masuk surga. Kenapa? Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang mensucikan hati. Selepas hati suci, wa dzakara asma rabbih fasalla. Setelah hati suci, barulah zakara, mengingat Allah, fasalla, barulah dia salat. Kerana salat yang berkubang dengan dendam, kesumat, hasad, dengki dan busuk hati tak memberikan kesan apa-apa dalam pribadi seorang muslim. Inilah yang susah. Sebagian manusia sekarang, kalau sahabat Nabi tadi menghilangkan dendam hasadnya sebelum tidur malam, betapa banyak manusia sekarang yang rajin salat, puasa, haji dan umrah, tapi dendam dia simpan bukan hanya sampai jam 7 malam, tapi sampai 7 keturunan. Bila aku mati nanti, maka anak cucuku sampai ke bawah, aku tak izinkan nikah dengan anak cucu keturunan Tuan Fulan. Mana boleh makcik, mana boleh puan-puan, ini tak boleh. Biarlah aku tanggung dosa ini, aku sanggup memikulnya di akhirat. Dia sangka ini perbuatan main-main. Apa kata Nabi? Iyyakum wal hasada, takutlah kamu pada penyakit hasad. Mengapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Kerana hasad, busuk hati, dendam, kesumat memakan segala perbuatan baik. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Api panas, dia memakan lalang kayu kering. Kenapa Nabi berikan permisalan kayu? Sebab di gurun pasir Makkah, Madinah susah nak tengok pokok kayu. Di tempat kita banyak pokok kayu, tapi pada masa Nabi sampai saat ini kita susah nak tengok pokok kayu. Bila ada satu pokok kayu besar, pastilah ada pipe air di bawahnya untuk menumbuhkan dia.
Maka kata Nabi SAW, ada orang bersusah payah mencari kayu. Hari ini dia dapat satu batang, besok dia dapat satu ranting, besok dia dapat satu cabang, dia tumpuk sampai setinggi. Maka manakala api datang menyambar, api merubah kayu menjadi arang, arang terbakar menjadi abu, ambu dihembus angin tak bersisa, diletak di atas tapak tangan. Begitulah amal orang yang hasad. Oleh sebab itu kita sadarkan diri, hai Tuan Abdus Somad, engkau sudah beri tazkirah, engkau sudah beri nasihat, engkau sudah salat, engkau sudah puasa, engkau sudah menuntut ilmu, kau sangka amal kau banyak, amal yang banyak bagaikan kayu, tapi bila kau ada hasad di dalam, maka dia akan hilang bagaikan debu yang dihembus angin. Oleh sebab itu, siapa yang tahu kita ni hasad? Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Andailah hasad itu ditampakkan Allah dalam bentuk zahir, sesiapa yang hasad satu kali, maka tumbuh tai lalat satu. Mungkin muka ni sudah hitam semua. Dan ustaz yang berwajah penuh dengan tai lalat hasad tadi memberi tajuk ceramah. Tajuk kita malam ini, bahaya hasad. Semua orang tersenyum dan berbisik, apa ni? Allah masih sayang. Bila orang dengar cakap engkau, bila orang cium tangan engkau, bila orang muliakan engkau, bukan kerana engkau mulia, tapi kerana Allah masih tutupi segala aib dan cacatmu. Sampai masanya dia akan bukakan. Yauma tublas sarair. Pada hari itu dibukakan segala rahasia. Maka di antara doa kita kepada Allah, Rabbana ighfir lana, ghafara, tutupi ya Allah. Mungkin ada bekas daripada paku, tak jadi memasang lampu, tapi manakala ditutup, hilang, tak tampak dia. Maka engkau tutuplah hendaknya dosa kami itu. Wa kaffir anna sayyiatina, engkau tutuplah ya Allah. Tapi manakala engkau ulang balik, kami akan bukakan sebuka-bukanya sampai engkau pun malu melihat dirimu sendiri. Rabbana, ya Rabb, ya Allah, ma li hadzal kitab, mengapa buku ini la yughadiru saghiratan, tidak ada yang kecil wala kabiratan, semua yang besar illa ahsaha, semua tercatat dalam buku tulisan yang nyata. Semuanya, sekecil-kecilnya, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam, akan Allah tampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Akan kau pandang dengan biji matamu terang benderang seperti memandang di tengah matahari terik yang panas. Maka pada saat itu kita pun tutupilah hasad yang ada di dalam. Saya ni Pak Ustaz Tuan Haji Abdus Somad, bagaimana menghilangkan hasad di dalam ini? Penyakit itu berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya. Diabetes berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya daripada penyakit. Apa dia? Orang yang tak sadar bahwa dia sakit. Bahayakah penyakit? Ya, semua takut. Tapi ada yang lebih dahsyat, hebat daripada itu. Orang yang tak tahu bahwa dia sakit. Maka kenali diri. Bagaimana kita tahu bahwa aku ni hasad? Mengenali diri kena hasad ada dua. Yang pertama, karahatun nikmah alal mun'ami alaihi. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Orang lain yang dapat nikmat, kita demam 2-3 hari. Karahatun nikmah alal mun'ami alaihi. Engkau rasa tak senang memandang orang dapat nikmat, engkau sudah kena hasad. Tapi baru 50%. Bagaimana dia boleh menjadi komplit? Wa hubbu zawaliha, engkau ingin supaya nikmat orang itu musnah daripada dirinya. Dari hasad inilah muncul hasud. Dari hasad inilah muncul ain. Dari hasad inilah muncul sihir. Dari hasad inilah muncul black magic. Dari hasad inilah datang bomoh. Dari hasad inilah semuanya. Maka kita diajarkan, wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang terkena penyakit itu disebut hasidin. Nama orang yang terkena itu hasad. Mohon maaf bila ada tuan bernama Tuan Hasidin.
Tak ada niat nak menyindir, hanya membacakan ayat dalam Quran saja. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mengapa mereka tak mau percaya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana hasad. Kami tahu dia nabi. Sebelum dia datang kami sudah bertawassul kepada Allah. Manakala Yahudi berperang dengan Bani Ghatafan, maka apa kata mereka? Allahumma inna natawassalu ilaika bijabi nabiyikal mursal. Kami bertawassul kepada engkau dengan barakat nabi yang akan datang di akhir zaman. Menangkanlah kami nanti. Yahudi bertawassul kepada Allah. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladzina kafaru. Mereka Yahudi sebelum berperang mereka minta kemenangan dengan menyebut nama nabi yang terakhir. Kerana dalam kitab suci mereka disebutkan nabi terakhir itu keturunan Ibrahim alaihissalam. Mereka salah sangka. Dia sangka dari Ibrahim beranakkan Ishak, beranakkan Yakub, beranakkan Yusuf, beranakkan Yahuza. Yusuf ada saudara kandung Yahuza, keturunan Yahuza, Yahudi, Zeus. Dia sangka daripada ini, maka dia salah menduga. Rupa-rupanya dia memang keturunan Ibrahim, tapi daripada Ismail dan bukan dari Ishak. Maka apa kata dia? Ini bukan yang kami inginkan. Kami tak ingin yang ini. Kami ingin nabi yang Yahudi. Maka dia tak percaya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.